Oke, Mice. Terus apa? Nomor 1, kami pilih Kak Rachel. Oke, Kak Rachel, silakan. Nomor 1 aku belum dapat, Kak. Yang jawaban Rachel kalau boleh tahu apa? Aku jawabnya ada 2 macam gereja, yaitu fondasinya batu dan fondasinya pasir. Oke. Ada yang udah benar di sini? Angkat tangan. Oke, Sami atau Aca silakan. Siapa yang udah benar? Mice. Aca udah benar. Iya, Mice. Oke, apa Aca? Ada 2 macam fondasi, yaitu fondasi batu dan fondasi pasir. Nah, gitu. jawabannya fondasi ya, Rachel. Jadi Oke, sebenarnya Kak. banyak kata fondasinya aja ya. Ya, boleh? Jadi ada 2 macam fondasi, yang fondasinya batu dan yang fondasinya pasir. Itu dia. Oke, Rachel pilih nomor 2 siapa? Nomor 2 aku pilih Manda. Manda, silakan nomor 2. Oke, Kak. Aku nomor 2, sana itu here and not you. Mantap. Oke, nomor 3 Manda. Aku mau pilih Kak Matthew, boleh? Boleh. Matt, rock adalah titik-titik and titik-titik. Here and do. Mantap. Lanjut nomor 4. Siapa, Matt? Lalu Iya. Pilih siapa, Matt? Sami sama Aceh yang belum. Matt. Sami, silakan. Oke, Mice. Nama orang yang membangun di fondasi batu yaitu Peter. Mantap. Coba sekarang kalau Rachel nomor 5 betul? Enggak juga, Kak. Oke, coba. Benar-benar. Aku benar. Oke, coba. Nomor 5, fondasi batu adalah pengertian bahwa Christ adalah Son of the Living God. Betul. Oke, berikutnya nomor 6. Siapa? Aca, coba Aca. Mice. Ya. Aca belum dapat, Mice. Oke, yang sudah dapat siapa? Kami udah dapat? Sudah, Mice. Coba. Siapa yang membuat reformasi? Satan. Betul. Seven Day Adventist. Betul. Kok salah? Di mana Seven Day? 7 day. Kok ada kayak gininya? Iya, tapi kecil. Tapi aku tadi ketipan ini. Boleh? Dari aku jadi. Bisa ya? Oke. Nomor 7, kita minta kesediaan dari Manda. Kak? Nomor 7. Yang ini aku masih salah, Kak. Masih salah. Yang salahnya kutipannya atau D-nya? Kalau Manda jawab apa? Aku jawabnya tadi, sebentar, Kak. Tadi diubah, terus aku tulis kutipannya BCL 81.3, Kak. Oke. Atau enggak reformasi. Kita mau tanya sama Rachel. Rachel, benar ini? Masih salah juga, Kak. Aku Masih nggak tahu salah. jawaban kutipannya. Oke. Kalau Matthew? aku jawabnya tadi apa ya?
Kalau aku baru sekarang kepikiran fondasi organisasi Aten di Trinitas Di berdasarkan Trinitas. kebutuhan. Ya. Oke. Aca atau Sami? Oke, coba Aca. Fondasi organisasi Advent di Pasir berdasarkan kutipan apa Mice? BCL 8.3. 81.3 Mice. Oke, itu jawabannya ya semuanya. Boleh? Bisa? Masih ingat kan bahwa fondasi gereja yang diadakan reformasi setan di pasir atau di batu? Pasir. Pasir. Boleh? Rachel udah bisa dapat ya? Boleh, Kak. Oke. Berarti kita lanjut ayat berikutnya ya. Mari kita lanjut. Oke. Kita mau buka filenya dulu. Oh, ini dia. Sekarang kita ke gereja Philadelphia, oke? Sekarang kita mau belajar gereja apa? Philadelphia. Betul. The Church of Philadelphia, oke? Oke, mari kita buka ayatnya. Revelation 3 ayat 7 ya. Kita boleh minta di sini yang baca adalah Daryl. Silakan. Revelation 3 ayat 7 ya. Revelation 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, ini firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Oke. Jadi ini adalah gereja apa? Philadelphia. Dan Philadelphia ini ada hubungannya dengan pintu yang terapa? Terkunci. Nggak ada yang terkunci? Terbuka. Dan ada pintu yang apa? Tertutup. Oke, ingat itu aja ya. Nanti kita mau belajar ini apa ini, oke? Jadi Philadelphia ini ada hubungan dengan pintu terbuka dan pintu apa? Gimana pulpennya tadi? Itu kan Tertutup. judulnya sekarang ini kan sudah. Sampai sini apakah mengerti semua atau ada yang bingung? Mulai dari Bisa semua ya? Coba Manda ulang. Philadelphia ini ada hubungan dengan apa, Manda? Halo, Manda? Coba Rachel ulang. Jadi Philadelphia ini ada hubungannya sama pintu yang terbuka dan pintu yang tertutup. Betul. Oke, ingat-ingat itu aja ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ayat berikutnya. Revelation 3 ayat 12. Kita minta kesediaan yang baca adalah Sami. Revelation 3:12 ini masih dalam konteks Philadelphia, oke? Jadi kita mau lihat ciri-ciri Philadelphia, oke? Oke, Mica. Barang siapa menang, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya aku akan kutuliskan
Allahku. Nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Oke. Jadi artinya Philadelphia tidak Daryl, coba lengkapin. Artinya Philadelphia tidak tidak akan keluar. Tidak akan keluar. Terima kasih. Manda, artinya Philadelphia tidak Kak, halo Kak. Maaf Kak, tadi aku ke RR. Aku lupa Oh, ganti oke. nomor. Matthew, artinya Philadelphia tidak Tidak akan tertutup. tidak akan tertutup. Aca, Philadelphia tidak Tunggu Mice, kan kami dulu Mice aja masih Oke, riset, Mice. Philadelphia apa Sami? Tidak. Tidak akan keluar dari bait Allah. Oke, Rachel, Philadelphia tidak? Tidak menang. Tidak. Oke. Aca sudah dapat? Sudah Mice. Apa? Kalau carinya Philadelphia tidak terbuka, tidak tertutup Mice. Oke. Jawabannya Philadelphia tidak kalah. Karena dibilang di sini apa? Ayat ini kita harus mengerti dulu cara Overcome it, kan? Kalau overcome it artinya Philadelphia menang atau kalah? Kak, Menang. Artinya kalau menang tidak apa? tidak kalah. Tidak kalah. Boleh itu semua? Nah, iya Kak. Boleh. Nah, oke, mantap ya. Kita pelan-pelan di sini ya. Jadi di sini Philadelphia pertama dia overcome, oke? Ciri-cirinya dia overcome. Jadi dia itu nggak dikalahkan, tapi dia yang mengalahkan, boleh? Bisa itu? Boleh, boleh? Apakah Gimana, bisa Kak? dengar semuanya? Bisa ya? Boleh ulang nggak, Kak? Yang Oh, boleh. terakhir ini. Jadi di Philadelphia ini dia overcome it, kan? Kalau overcome it, dia itu menang. Artinya kalau menang dia yang mengalahkan, bukan dia yang dikalahkan. Bisa? Ah, Bisa. ya. Bisa. Oke, mantap. Sebentar ya, mau restart dia punya OneNote. Kayaknya aku harus ganti connection-nya. Di rumah banyak yang pakai. Sekarang boleh? Sekarang bisa dengar? Baru ganti koneksi? Belum? Sekarang gimana? Sudah Mice. Oke. Sorry ya, di sini ada kelas review. Banyak kelas review, oke? Jadi Philadelphia ini overcome it pertama, ya. Nah, lalu dibilang yang dia akan menjadi pilar ya. Pilar-pilar dalam bait Tuhan, ya. Tapi yang di sini yang paling penting adalah dia akan dituliskan ya. Ada punya layar hitam. Oh, layar hitam. Sini. Dia akan punya nama apa? Name of my Nah, oke. Jadi dia ini ada name of my God, oke? Jadi dia akan tertulis nama dari God. Oke? Ada berapa? Dan ada nama apa? Oke, kalau mau tahu lagi Nama apa selain nama God? city of my God. The city of my God. Oke.
Oke. Dan namanya the city of my God siapa di sini? Jerusalem. New Jerusalem. Nah, sampai sini bisa dapat semua nggak? Bisa. Bisa ya? Aja. Aja. Oke, coba Rachel ulang ke Aca. Oke, jadi kan di sini di ayat ini dibilang Philadelphia ini kan dia overcomer. Nah, jadi di sini karena dia overcomer, jadi dia ini akan ditulis nama the name of God dan the name of the city of my God, dan nama city of my God-nya ini adalah Jerusalem. Bisa aja? Oke. Bisa Mice. Ya, jadi kalau misalnya Philadelphia itu ciri-cirinya ada tertulis nama apa? Nama my God sama city Mantap. of my God. Jerusalem. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang punya yang ditulis nama God, betul? Dan my God ini kan yang ngomong karena warna merah siapa yang di Alkitab kalau ngomongnya ditulis warna merah siapa yang ngomong? Jesus. Jesus. Makanya dia bilang ini the name of my God. Boleh? Boleh, Kak. Jadi Yesus kalau dibilang my God, artinya Yesus ada God. Artinya dia bukan God-nya kan? Kalau dia refer itu kepada yang oknum yang lain gitu ya. Contohnya bapak saya, nah, kayak gitu. Bapak saya bukan saya dong. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah siapa ini? Siapa Philadelphia? Coba sini ya. Ya. Siapa Philadelphia ini? Siapa Philadelphia yang punya name of God? Apakah sudah dapat pertanyaannya, Daryl? Atau yang dituliskan name of God, ya kan? Oke. Iya. Kita buka Revelation 14:1. Sekarang kita minta kesediaan yang baca adalah Aca. Oke, Mice. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Sebenarnya ini dia bilang his father's name. Betul? Jadi di sini ada siapa aja? Ada tempat namanya apa di sini? Bukit Sion. Mount Zion. Boleh? Mount Sion. Mount Zion ada siapa di situ? Anak domba. Lamb, betul? Dan lamb ini siapa? Bapak Mice. Masa lamb bapak aja? Jesus. Jesus. Betul nggak Aca? Yohanes 1 ayat 29 kan 29. Yesus yang ini kan? Anak domba kan? Oke. Lalu ada siapa lagi? 144.000. Sama Bapak Dan Mice. 144 ini punya nama bapaknya. Bapaknya siapa ini? Bapaknya Yesus. Tuhan Yesus. Nah, apakah sorry ya, ini kok ke ini harus di start lagi ya. Sebentar aja. Ini aja dipencet. Oke, ulang lagi ya kita gambarnya ya. Manda bisa ikutin kan, Manda? Bisa, Kak. Oke, jadi ini ada Mount Zion. Ingat Mount Zion-nya ya. Ada Mount Zion. Dan ada Lamb. Atau kita tahu di sini Jesus kan? Lamb itu Jesus.
Lalu di sini ada yang ikutin domba kemanapun dia pergi, mengikutinya ada 144. Dan 144 ini dibilang punya nama bapaknya Lem, betul nggak? Apakah tadi Philadelphia punya the name of my God? Apakah sekarang 144 punya nama bapaknya Lem? Sama nggak? Bagaimana Sama, yang lain Mica. bisa dapat? Tidak bisa dibatalkan. Bisa, Kak. Coba Manda ulang. Itu kan dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Oke, Kak. Oke. Jadi, di Mount Zion itu ada Lamb, dan Lamb itu adalah Jesus. Nah, lalu ada juga 144.000 yang mengikuti Yesus atau Lamb kemana-mana. Dan 144.000 ini punya nama bapaknya Lamb di dahinya mereka. Nah, jadi kalau di 14:1 his father's name. Kalau di Wahyu 3:12 apa? The name of apa? The name of Oh Lamb. my God. My My God. God. Kalau 3:12 Yesus sendiri yang ngomong, betul nggak? Makanya Ya. langsung the name of my God. Kalau di 14:1 yang di sini yang ngomong siapa? Maksudnya gimana? That's what me. Gimana, Mica? Di 14:1 yang ngomong siapa? Anak domba. Kalau memang cuma Bukan, yang ngomong Bukan siapa? anak domba. John. Atau John. John yang ngomong, betul? Ya. Jadi John yang ngomong. Karena John yang ngomong, makanya dibilang dia punya nama bapaknya Lem, betul nggak? Iya, betul. Iya, Kalau Mica. Revelation 3:12 yang ngomong siapa? Jesus. Makanya dibilang dia akan di orang-orang yang menang Philadelphia ini akan ditulis nama bapakku, betul nggak? My God. Gimana? Jadi sama nggak ini? Bedanya cuma apa? Satu ditulis oleh siapa? Satu John, yang satu. ngomong satu John, yang satu yang ngomong siapa? Jesus. Jesus. Jadi artinya Philadelphia ini siapa dong? 144.000. Aca belum ngerti berarti. Tadi yang ditulis namanya Bapak siapa, Aca? Di sini di 3:12 apa? Aca? Apa, Mica? Yang ditulis nama Bapak siapa di sini? Filipi di Revelation 3:12 siapa yang ada nama of my God? Yesus, Mica. Bukan, ini Yesus yang ngomong, sayang. Yesus ngomong, ini Philadelphia tadi yang Kak Rachel bilang dia apa? Menang atau kalah? Menang, Mica. Karena dia menang, makanya dia ditulis nama dari my God. Boleh? Ini Yesus yang ngomong. Jadi yang punya nama dari bapaknya Yesus, yang ditulis nama dari bapaknya Yesus adalah siapa, Aca? Di Revelation 3:12? Di Revelation 3:12 itu apa, Mica? Ya, Coba baca ini. Aca lihat ini. Yang menang siapa nih, Aca? Philadelphia, Mica. Ah, itu dia. Karena kan Revelation 3:12 sambungan Revelation berapa, Aca? Revelation 14, Mica. Jadi bangsa Israel dapat hukum Tuhan. Gitu. Revelation Aca, 3 kita belum ayat Revelation. 10. Ini yang sebelumnya Revelation sebelum 3:12 apa, Aca, di atasnya? 37, Mica. Nah, jadi artinya 3:12 kalau ngomong menang ngomongin tentang siapa, Aca? Ya, Aca, Oke. Sami. oke, Mica. Philadelphia, Mica. Dan kalau Philadelphia itu karakternya apa, Aca? Dia berhasil apa, Aca?
Berhasil untuk apa, Aca? Dia berhasil untuk menang, Mice. Betul. Kalau dia menang, mau diapain, Aca? Yesus bilang apa? Nanti di Philadelphia akan diapain? Akan ditulis, Mice. Tulis apa, Aca? Nama Tuhan. Bahasa Indonesia. Nama God. Betul nggak? God-nya Iya, Yesus. Mice. Betul? Dan nama apa lagi, Aca, satunya? Dibaca bahasa Inggris. Nama The City of My God, Mice. Namanya siapa, City of My God? Sehingga jadi itu hilang kekuatannya. Ini apa New ini? Jerusalem, Mice. Betul. Kalau yang di 14:1, siapa yang punya nama Bapak, Aca? Yang di 144, Mice. Artinya apa sama dengan apa, Aca? Artinya Philadelphia sama dengan 144.000, Mice. Coba tanya Kak Rachel dulu. Setuju Kak Rachel sama Aca? Kamu Kak Rachel itu sama. Aku cuma setuju. Bagaimana dengan Kak Manda? Setuju? Daryl, Matthew, Kak Matthew Aku setuju? setuju. Nah, jadi persamaannya sama-sama punya apa? Nama Bapak yang tertulis di Nama atas. Bapak. Terus ada yang Name of God. Betul? Kalau ini bahasanya Revelation 13:12 atau 14:1? bahasanya Revelation 13 Sorry, ayat 13. 3 ayat berapa? 3 ayat 12. Betul. Kalau name of father, bahasanya ayat apa? Ayat Revelation 14 ayat 1. 14 ayat 1. Bagaimana sampai sejauh ini apakah kalian bisa buktikan bahwa Philadelphia itu siapa? 144.000. 144.000. Boleh semuanya? Boleh, Kak. Boleh. Mantap. Nah, dibilang mereka yang dituliskan namanya New Jerusalem. Dan New Jerusalem ini kita tahu dibilang akan turun dari surga, ya kan? Artinya apakah New Jerusalem ini selain dia ada nama, adalah berbentuk nama, dia adalah apa juga? Kota. Bukti. Kota atau apa juga? City. Bukti, Mica. Kota itu adalah apa? Tempat. Tempat, betul nggak? Jadi selain dia nama, dia juga suatu tempat, betul? Jadi tempat, apakah ini 144 sudah di dunia ini sudah di tempat New Jerusalem belum atau belum? Belum. Belum. Kalau belum, artinya mereka hendak ke sana atau nggak ke sana? Hendak ke sana. Kalau hendak ke sana, artinya ini adalah tempat, satu kata lagi, tempat Baru. bukan, TT, tempat Tinggal. bukan, belum ke sana, mau ke sana, artinya ini adalah tempat Tujuan. tujuan. Gimana? Iya, betul. Tempat Aca bisa ngerti itu? Bisa, Mica. Nah, jadi dia ini selain dia ada namanya, ini juga tempat tujuan. Karena benar-benar kota kan? Bukan cuma nama kan? Boleh, boleh? Ya, Kak. Boleh, Kak. Nah, ini tempat tujuan. Jadi ini adalah tempat tujuan, New Jerusalem ini adalah tempat tujuan untuk orang-orang yang menang, atau kata lainnya orang yang menang ini siapa? Ada dua. Philadelphia atau 144. Betul, mantap. Oke. Nah, sampai sini ada yang kurang ngerti atau semua udah jelas nih? Ayo, silakan tanya. Enggak, nggak bisa. Aku udah jelas, Kak. Oh, oke, Rachel udah jelas. Matt sudah jelas? Aca Sami udah jelas itu? Jelas, Mica. Aca udah? Jelas, Mica. Oke, mantap. Daryl gimana, Daryl? Boleh? Bisa, C. Oke.
sekarang kita 12:22. Oke. Nah, sekarang kita mau fokus di New Jerusalem. Oke. Kita mau fokus tempatnya yaitu apa? Tempat tujuannya apa tadi? New Jerusalem. Jerusalem. Oke. Oke, kita baca Hebrew 12 ayat 22. Matt, tolong baca. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Wow. Dibilang kamu akan datang kemana? Mount Zion. Bukit Sion. Ayo, di ayat mana yang ada Mount Zion-nya juga? Di 14. ayat Revelation 14. 14 ayat 1. Dan di Mount Zion ada siapa ini? 144.000. 144. Jadi 144 akan datang ke Bukit Sion, yaitu City. City of the Living God, atau kata lainnya apa? New Jerusalem. Jerusalem. Di sini, di ayat ini apa sayang? Heavenly Jerusalem. Heavenly Jerusalem. Jadi sama nggak? Tadi Philadelphia mau pergi ke mana? Ke kota baru, yaitu New Jerusalem. Dan di sini 144 ada di Mount Zion, kan dibilang kan? Dan itu adalah tempat di mana City of the Living God, yaitu Heavenly Jerusalem. Sama nggak? Aca bisa lihat dia punya jembatan, Aca? Oke, gimana? Daryl bisa lihat jembatan itu? Bisa C jembatannya. Nah, jadi tadi kan ini kan, nih Mount Zion ada apa? 144. Tadi Philadelphia, di Philadelphia akan pergi ke tempat tujuan namanya apa? New Jerusalem. Nah, digabunglah itu semua di Hebrew 12 ayat 22 bahwa kamu akan ke Mount Zion. Kamunya siapa artinya ini? Kalau berdasarkan cerita ini, kamunya siapa di sini? Yang akan di Mount Zion? 144.000. Yaitu tempat tujuannya 144, betul nggak? Ya, betul. Itu dia, City of the Living God. Heavenly Jerusalem, 144 punya nama Bapa, nama God, dan nama kota yang menjadi tempat tujuan 144. Gimana? Inilah Philadelphia yang menang, bukan yang dikalahkan. Ya, Gimana? Mice. Aca, jelas itu Aca? Boleh ya? Jadi kalau Ya, Aca Mice. mau 144, inilah dia punya kriteria atau karakter dari 144. Oke, kita lanjut lagi. Ayat 23. Hebrew 12:23. Oke. Hebrew 12 ayat 23. Rachel boleh baca? Tunggu ya, besarin dikit. Oke. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi. Oke. Jadi ini konteksnya siapa, Rachel? Anak-anak sulung. Dan ini siapa? Philadelphia Atau siapa? 144.000. 144, mantap. Oke. Dan ini tercatat di mana? Dan ini mereka bilang, ini dibilang apa? Dibilang apa? Church. Church. Betul nggak? Mereka adalah gereja. Gereja itu kan orang kan? Kita tahu kan? Boleh? Dan nama mereka tercatat di mana? In heaven. Nah,
Jadi artinya apakah lebih penting nama saya tercatat di buku surga atau di buku gereja yang mana? Buku surga. Lebih penting dicatat di buku surga. Itu dia. Jadi salah satu Philadelphia 144 yang adalah firstborn, ya, firstborn, namanya tercatat di mana? Bukan di buku mana, Aca? Bukan di buku dulunya, Mice. Gereja. Gereja yang di dunia kan, Aca? Jadi Aca mau fokusnya, aduh saya nggak mau nama saya tercoret dari buku gereja atau make sure saya punya nama tercatat di buku surga, yang mana nih? Yang make sure nama saya tercatat di buku surga, Mice. Itu dia. Dan itulah Philadelphia atau apa? Atau apa? Atau apa? Atau Gereja. gereja Philadelphia, ya kan? 144 firstborn. Kalau dia firstborn artinya dia udah lahir atau belum lahir? Kalau dia firstborn. Apakah dia sudah lahirnya, dia baru keluar dari kandungan ibunya, atau ini ngomongin tentang apa ini? Bukan berarti hukum itu Ngomongin baru keluar dari ibunya. Yang lain gimana? Apakah Nikodemus bilang, apakah saya bisa kembali ke rahim ibu? Apakah 144 adalah orang yang masuk lagi ke rahim ibu? Karena dia bilang, ini dia yang pertama dilahirkan. Artinya pertama dilahirkan itu apa? Apa? Nikodemus kan Yesus bilang apa sama Nikodemus? Kamu harus apa? Lahir kembali. Apakah Sami born again-nya itu adalah masuk ke kandungan ibu? Bisa nggak Sami kalau udah besar, oh saya mau jadi 144.000, artinya saya harus masuk ke dalam kandungannya Mama Soisa lagi, bisa? Tidak, Mice. Nah, tapi born again itu berdasarkan apa? Coba Berdasarkan kita baca ayatnya lah. Oke, Mice. Atau tanpa mengakui adanya hukum. Coba baca Yohanes 3:3 ya. Aca mau baca ya Yohanes 3:3 ya. Oke, Mice. Coba silakan Aca. Oh, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oke, Daryl ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Waduh. Dapatkah ia Silakan lanjut. masuk Ya. kembali? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan Waduh. dilahirkan lagi? Wah, bisa nggak gitu kan pertanyaannya? Kalau misalnya Daryl bisa nggak masuk lagi ke kandungannya Mama Adele? Nggak bisa. Nggak bisa lah, makanya Nikodemus tanya, Tuhan maksudnya apa ngomong lahir kembali? Ini jawaban Tuhan Yesus ayat 5, Manda. Oke, Kak. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi lahirnya dengan apa? Air dan roh. Kata lain spirit masih ingat nggak apa? Word. Betul? Yohanes 6:33 kan? Nah, jadi kita lahir kembali karena benih firman Tuhan, betul nggak? Sama seperti
anak yang baru lahir itu karena benih papahnya masuk ke rahim mamahnya, betul? Sehingga jadilah kelahiran. Begitu juga kalau kita mau lahir kembali, firman Tuhan tuh harus masuk dan harus kita hidupkan sehingga kita punya kehidupan yang baru, bukan lagi berdasarkan daging, tetapi berdasarkan roh atau firman. Bagaimana anak-anak bisa mengerti? Inilah arti firstborn. Jadi kata lain firstborn apa? Lahir kembali. Kalau lahir kembali, dia artinya hidupnya sekarang berdasarkan spirit atau daging? Spirit. Kalau dia hidupnya berdasarkan spirit atau firman Tuhan, kira-kira dia menang atau dikalahkan daging? Dia menang. Makanya Philadelphia apa? Overcome. Overcome. Dia punya nama Bapa, dia punya nama City of My God, New Jerusalem, yang menjadi tujuan tempat di mana Philadelphia 144 akan pergi ke kota baru di Gunung Sion. Gimana? Boleh? Mantap, Kak. Mantap ya. Lagi, Kak. Oh, silakan Manda. Ayo Manda, silakan. Boleh. Oke. Jadi, untuk tahu artinya firstborn, jadi kita ke John 3 ayat 3, 4, dan 5. Nah, di mana di situ bilang bahwa Nikodemus itu wondering kalau misalnya kalau untuk born again harus masuk lagi ke rahim ibu atau gimana. Nah, ternyata maksudnya born again itu born again dengan water dan spirit, yaitu word di John 6 ayat 33. Nah, dan artinya firstborn itu jadi born again dan dari water and spirit. Betul. Artinya dia sudah tidak hidup berdasarkan apa, Manda? Berdasarkan daging, Kak. Betul. Coba ya kita lihat ayatnya di sini. Coba Yohanes 3 ayat 6. Coba Manda baca. Yohanes 3 ayat 6. Kak. Oke. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, jadi kalau saya nggak pernah masuk firman Tuhan, kira-kira saya masih daging atau roh? Daging. Masih daging. Ataupun kita udah belajar juga, udah belajar firman, kita harus pilih juga kan? Karena daging ini sangatlah kental, dan kita harus benar-benar beriman bahwa Tuhan dapat menyanggupkan kita sehingga kita jadi apa, Manda? 144.000, Kak. Overcome. Bisa apa? Oh, Bisa overcome it. overcome daging, flesh, betul? Iya, Kak. Ya, sehingga ditulis nama Bapa, nama City of God, dan akan ke tempat tujuan New Jerusalem di atas Gunung Sion, di mana Philadelphia 144 akan berdiri di situ. Karena mereka sudah born again. Artinya 144 adalah gereja Tuhan yang fondasinya adalah pasir atau batu? Roh. Batu. Roh. Batu, betul? Iya, Fondasinya Kak. batu. Artinya mereka percaya bahwa Yesus adalah The Son of the Living God. betul, bukan God the Son, betul? Waduh. Kalau Nah, kata gawat. kalian udah bisa lihat dengan jelas itu sekarang, bisa? Ya, bisa. Oke, lalu kita baca di sini pesan Tuhan buat gereja Philadelphia. Kita minta Rachel baca. Revelation 3 ayat 11. Silakan Rachel. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya apakah gereja Philadelphia adalah orang-orang yang akan bertahan sampai Tuhan Yesus datang? Gimana? Boleh? Mantap, Kak. Mantap. Jadi kan, makanya di 3:11 kamu menang. Oke, aku datang segera. Hold that fast ya. Yang kamu sudah punya. Jadi pertahankan itu kemenangan kamu.
supaya nggak ada satupun yang ambil kamu punya mahkota. Dan inilah 144.000 atau jemaat Philadelphia. Boleh? Dan kalau di atas dahi itu terima apa? Masih ingat nggak? Kata lain yang tertulis di atas dahi apa? Kata lainnya apa? Seal. Seal, mantap Matt. Atau matrai, betul? Iya, Kang, betul. Itu dia. Kak Matt itu bagus. Itu dia. Jadi Philadelphia 144 adalah orang-orang yang punya meterai Tuhan, yang sudah born again, overcome, dan bertahan sampai Tuhan Yesus datang dan mempertahankan mahkota supaya mahkotanya tidak pernah diambil oleh siapapun. Apakah kalian mau atau enggak, itu pilihan masing-masing. Dan biarlah kita semua pilih yang benar berdasarkan firman, bukan berdasarkan apa? Daging. Flash, Aca. Gimana Daryl bisa ngerti itu? Boleh? Bisa Daryl? Dan semua bisa? Rachel, Manda bisa? Boleh. Oke, Betul. praise the Lord. Nanti besok kita lanjut lagi. Kita mau belajar gereja selain Philadelphia, oke? Aca udah bisa lebih jelas kan ini? Philadelphia Aca bisa buktikan ya itu 144 ya Aca? Oke. Rachel, silakan ada pertanyaan Rachel. Ini masuk seri baru ya, Kak? Iya, Satu betul. pelajaran sama yang kemarin. Iya, satu pelajaran sama kemarin ya. Nama serinya apa? Apakah 144 ya? Oh, Oke. oke, Kak. Aca Sami, iya silakan. Bukankah besok Mice katak? Oh iya ya katak ya. Oke, nanti kita kalau nggak gitu belajar hari Jumat lah ya. Nanti kakak kasih tahu lah jadwalnya, oke? Boleh semuanya? Ya, Mice. Besok nggak ada Oke. kelas. Sama anak-anak digabung semua pelajaran seri katak ya. Oh, Ya. oke, Kak. Oke, kalau gitu nanti yang lanjutannya ini nanti Kak Gi dikasih tahu antara kita belajar hari Jumat atau Minggu ya. Nanti Kak Gi diupdate di grup ya. Oke, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi. Selamat merenungkan firman Tuhan, selamat menang, selamat born again berdasarkan firman karena kita tolak semua daging kita menggunakan kuasa Tuhan. Rachel boleh closing prayer. Thank you.